Halo, assalamualaikum adik-adik. Balik lagi di channel Pengejar Mimpi. Dan kali ini masih sama, kita akan bahas tentang soal numerikal. Nah, di soal nomor 30 ini ada suatu kasus di mana pertambahan penduduk suatu kota tiap tahunnya mengikuti aturan barisan geometri, di mana pada tahun 1996 pertumbuhannya itu sebanyak 6 orang. Sedangkan pada tahun 1998 pertumbuhannya itu sebanyak 54 orang. Yang ditanya adalah pertambahan penduduk pada tahun 2001 adalah gitu kan. 2001 yang ditanya. Di sini udah ada cluenya, kita pakai barisan geometri. Gitu. Oke. Nah, langsung aja nih. Kan tahun 1996, lalu habis itu 1997, 1998, 1999, 2000 sampai 2001. Kalau di dalam barisan geometri yang ditanya tahun 2001-nya ini, berarti ini dia menandakan U keberapa gitu kan. Nah, di sini tahun 1996 itu sama aja U1 atau kita sebut biasanya A ya. Berarti nilai A-nya adalah 6. Di sini ada U2, 98 itu U3, 99 U keempat, 2000 itu U kelima, sedangkan 2001 itu U keenam. Gitu. Tadi yang udah diketahui adalah U1 atau A-nya 6. Lalu U ketiga tahun 1998. U ketiganya itu 54 gitu. Nah, gimana sih cara nyarinya rumus barisan geometri sekarang? Jadi kalau dalam barisan geometri kita nyari UN itu adalah A pangkat R N-1 gitu ya. Nah, permasalahannya adalah A-nya kita udah tahu nih nilainya 6, sedangkan kita belum tahu R atau rasionya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah dari yang U ketiga ini, kita kan udah dikasih clue nih tahun 1998 itu 54. Nah, tadi kan itu sama aja di U ketiga. U ketiganya katanya 54. Berarti N-nya di sini pakainya yang 3. Berarti U ketiga 54 sama dengan A pangkat R N-1. 54 sama dengan tadi A-nya adalah 6. R-nya itu masih kita cari, N-nya itu kan tadi kita pakai yang ini ya, yang 3. 3 dikurang 1 gitu. Berarti 54 sama dengan 6 kali R kuadrat. Kita pindah ruas, 54 dibagi 6 sama dengan R kuadrat. 54 bagi 6 itu 9 sama dengan R kuadrat. Maka R itu kita tahu nilainya adalah akar dari 9 atau R sama dengan 3. Udah deh, kita ketemu R-nya 3. Kita masukin deh ke rumus yang ini. Untuk tahu di 2001. Tadi kan 2001 itu katanya U6 ya. Berarti U6 sama dengan A pangkat R, N-nya 6 min 1. Langsung masukin aja. A-nya tadi 6, rasionya kita temuin yang 3 ini. 6 kurang 1, 5. 6 dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? Berapa yo? 81 dikali 3. 2, 4, 3. 6 dikali 2, 4, 3. Hasilnya adalah 14, 5, 8 gitu. Jadi pertambahan penduduk di tahun 2001 adalah 1458 orang. Nah, udah. Jadi gitu ya adik-adik. Kalau misalnya ini udah dikasih tahu nih cluenya barisan geometri. Sedangkan ditanya adalah pertambahan penduduk pada tahun 2001 aja. Ya udah deh, kita tinggal cari 2001 itu U-nya di ke-6. Cari U6, rasionya kita belum nemu. Dicari deh dari yang diketahui tadi. Yang diketahui di soal itu ada di U ketiga. 54 cluenya gitu. Oke, kalau misalnya udah paham, kita nanti lanjut ke soal berikutnya ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 31 ini, seseorang pengendara mengayuh sepeda
dalam waktu 40 detik untuk menempuh jarak 400 meter. Yang ditanya adalah selisih kecepatannya dalam kilometer per jam dibandingkan dengan orang lain yang menaiki kudanya dengan kecepatan 48 km per jam. Berarti di sini kita cari dulu nih si kecepatan dari si sepeda ini, ya kan? Kecepatan sepedanya berapa? Gitu. Rumus kecepatan itu apa? Kita pakai segitiga ini aja yang mudah nih. Biar nggak lupa, sekalian dicatat rumusnya. Itu kecepatan itu biasanya rumusnya lambangnya V, lalu ada jarak sama waktu. V sama dengan S per T. Kalau ke samping ini V ke ini dikali, kalau atas ke bawah itu dibagi, gitu ya. V-nya itu adalah kecepatan, S-nya adalah jarak, sedangkan T-nya adalah waktu. Gitu. Nah, di sini kita disuruh nyari nih dalam kecepatannya dalam kilometer per jam. Berarti tadi waktunya itu T-nya si sepeda 40 detik ya, 40 second gitu kan. Sedangkan di sini mintanya adalah jam. Kan 1 jam itu 60 detik ya. 3600 detik, maaf. 1 jam itu 3600 detik. Berarti 1 detiknya gitu sama dengan 1 per 3600 jam. Berarti ini dari 40 second ke jam, 40 dibagi 3600 jam. Nolnya coret, 4 sama 36 bisa 4 dibagi 4 1, 36 dibagi 4 9. Berarti sisa 1 per 90 jam. Gitu ya adik-adik. Nah, waktunya dapet, kita cari kecepatannya sekarang. Tadi V. V-nya itu 400 meter gitu ya. Sedangkan tadi dimintanya dalam kilometer. Berarti dari 400 meter itu ke kilometer. Kita pakai tangga aja. Di sini kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti dari 400 meter ke kilometer, dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga, berarti 400 dibagi 1000. Nolnya coret 2, nolnya coret 2, berarti ini sisa 4 per 10 kilometer gitu ya. Nah, udah dapet waktunya dalam jam, habis itu kecepatan dalam kilometer. Berarti kita bisa nyari, oh ini maaf, ini bukan V ya, tapi ini S, lupa, jarak. Kita bisa nyari kecepatannya sekarang. Berarti kecepatannya adalah, tadi kan cari V, berarti atas ke bawah itu dibagi. Berarti S per T. Tadi S-nya adalah 4 per 10 kilometer. T-nya adalah 1 per 90 jam. Gitu. 4 per 10, berarti kalau misalnya mau dikali, tinggal dibalik ya, 90 per 1. Nolnya coret, sisa 4 kali 9, 36 km per jam. Udah dapat nih kita nih kecepatan si pengayuh sepedanya. Tinggal berarti kita nyari kecepatan selisih antara yang naik kuda sama sepeda. Berarti selisihnya adalah si kuda dikurang sepeda. Tadi si kudanya itu 48 km per jam, sedangkan si sepedanya 36. Berarti 48 dikurang
36. Jawabannya adalah 12 km per jam deh, gitu yang ini. 12 km per jam. Jadi gitu ya adik-adik. Kita cari dulu nih kecepatan si sepedanya berapa. Nah, di sini kecepatan si sepedanya agak rumit karena kita harus ganti jadi kilometer per jam. Nah, habis itu ketemu, kita tinggal selisihin deh sama si kecepatan yang menaiki kuda. Ketemunya 12 km per jam gitu. Ini rumusnya yang utama. Terus ini buat mengkonversi atau ganti. Misal dari kilometer ke meter, kalau misalnya ke atas itu dibagi 1000, dibagi 10, setiap satu tangga nada. Nah, kalau ke bawah itu dikali 10. Gitu ya. Semoga sampai sini kalian paham. Nanti kalau misalnya ada soal yang tipe-tipe kayak gini, kalian bisa ngerjain ya. Gitu. Ya udah, kita langsung next ke soal berikutnya ya. Nah, di soal nomor 32 itu ada jarak antara Cilacap dan Bandung 267 km. Berarti ini adalah JS atau jarak sesungguhnya ya. JS-nya itu berarti 267 km. Nah, jika jarak antara Cilacap dan Bandung pada peta adalah 12 cm, berarti di JP atau jarak pada peta 12 cm. Berapakah skala pada peta? Yang ditanyanya skalanya berapa gitu kan. Kita pakai rumusnya. Nih, skala itu rumusnya adalah JP per JS. Kalau ke samping dikali, kalau atas ke bawah dibagi. Gitu. Berarti rumusnya skala adalah si JP atau jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya gitu ya. JP-nya berapa? JP-nya adalah 12 cm. JS-nya 267 km. Nah, ini itu harus kita ubah dulu ke cm. Dari kilometer ke cm itu turun berapa tangga tadi? Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti dari kilometer ke sentimeter turun 1, 2, 3, 4, 5. 5 tangga, berarti tinggal tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Titik. Berarti 26.700.000 cm juga. Ya udah deh, tinggal kita sederhanain. 12 bagi 267 berarti 1/12225 gitu. Berarti skalanya kita nemu nih, 1/1.222.000, 2 juta salah, maksudnya 2.225.000 gitu. Oke, sampai sini semoga paham. Ini tadi 2.225.000 gitu ya. Jadi nemu skalanya adalah 1/2.225.000 gitu. Jadi kita ubah dulu si JS-nya itu ke cm. Nah, JP-nya udah dalam cm, baru tinggal masukin ke rumus gitu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sekarang kita ke soal nomor 36. Di sini ada gambar sebuah segitiga, ada garis lurus. Di sini yang ditanya adalah besar sudut Y pada gambar di samping adalah gitu kan. Nah, di sini kita ngelihat nih cluenya. Di sini ada 110, di sini ada 50. Sedangkan yang ditanya adalah si Y ini berapa gitu. Nah, dari 110 sama kita cari dulu nih sudut di sini berapa. Gitu kan. Jadi ada segitiga gini. Yang ini Y, yang ini 110 dan yang ini 50.
gitu ya. Nah, dalam sudut ini kan ke sini adalah sudut berpelurus ya. Dimana kalau sudut berpelurus itu jumlahnya harus 180 derajat. Berarti sudut yang di sini adalah 110 ditambah X hasilnya 180 derajat. Maka nilai sudut si X ini adalah 180 dikurang 110 berarti 70 gitu. Maka kita nemu sudut ini adalah 70 derajat. Sedangkan di sini 50 derajat. Berarti besar sudut di sini berapa? Gitu. Besar sudut di sini, besar sudut segitiga itu kan 180. Di sini udah ada 50 ditambah 70 derajat ditambah misalnya dia Y aja ya. Y sama dengan 180 sudut segitiga kan. 50 tambah 70 120 ditambah Y sama dengan 180. Berarti besar sudut si Y ini adalah 180 dikurang 120. Maka besar sudut Y ini adalah 60 derajat. Gitu. Kita udah nemu 60 derajat. Nah, sekarang tinggal nyari Y-nya ini. Tadi kan yang ini sama kayak yang 110 sama 70 ini ya. Jadi ini adalah sudut berpelurus. Berarti di mana 60 derajat ditambah Y sama dengan 180 karena dia sudut berpelurus. Gitu ya. Sudut berpelurus 180 derajat. Maka nilai si Y-nya ini adalah 180 dikurang 60 berarti nilainya 120 derajat gitu. Jadi ini 120 derajat gitu ya. Ini kalian ganti aja deh optionnya nih, jangan Y, misalnya B kek, B gitu, diganti B biar nanti gak tuker sama si Y yang ini nih gitu. Ini B gitu ya, paham kan sampai sini? Jadi ini adalah sudut berpelurus dimana harus 180 nilainya. Sedangkan di dalam sudut segitiga ini itu nilainya harus 180 derajat juga. Gitu. Yang ini udah nemu berapa, yang ini juga tadi udah nemu. Tinggal cari sudut ini nih buat kasih tahu nilai Y berapa. Dan kita nemunya 120 derajat. Jadi seperti itu ya adik-adik. Semoga sampai sini kalian paham. Jadi kalau nemu soal yang setipe kayak gini, kalian bisa memecahkannya sendiri. Gitu ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal terakhir. Di soal nomor 37 ini berhubungan dengan logaritma. Jadi jika log 2 adalah 0,3010 dan log 3 adalah 0,4771, maka yang ditanya log 54 berapa hasilnya? Log 54. Kalau ada soal seperti ini ditanya log berapa, terus ada yang diketahui log berapa, maka yang ditanyakan ini, yang 54 ini, itu akan berhubungan dengan apa yang diketahui. Artinya si 54 ini akan berhubungan dengan log 2 dan log 3 ini, gitu untuk memecahkannya ya. Nah, sekarang kita coba 54 itu kita urain gimana caranya biar ada 2 sama 3. Log 54 itu kan bisa saja kita tulis ya. 54 itu kan 9 dikali 6. Gitu ya. 9 dikali 6, 54. Atau enggak 27 dikali 2. Gitu. Sekarang kalau misalnya 27 kali 2 dulu, berarti kan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 gitu kan. 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, 18 kali 3 54 gitu. Berarti ini kita bisa sederhanakan nih, log 54 itu berarti log 2 dikali 3 pangkat 3 gitu kan. Nah, kita lihat peraturan dari logaritma. Kalau misalnya ada yang dikali gini, berarti dia lognya ditambah. Artinya log 2 ditambah log 3 pangkat 3. Gitu. Log 2 berapa hasilnya? Ada yang diketahui nih di sini nih. 0,3010. 3010 ditambah
log 3 pangkat 3, 3 yang pangkatnya ini keluar, jadi 3 log 3 gitu. Berarti ini 0,3010 ditambah 3 dikali log 3 tadi 0,4771 gitu ya. Berarti ini 0,3010 ditambah 3 dikali 0,4771. Berapa tuh? 3 7 kali 3 21 3 gitu ya. Nah, berarti tinggal dijumlahin deh, berarti log 54 sama dengan 0,3010 ditambah 1,4317. Jawabannya adalah 1,7323 gitu jadinya adik-adik. Oke. Jadi kalau misalnya ada soal logaritma seperti ini, terus ada yang diketahuin misalnya log berapa sama log berapa, berarti yang ditanya ini berhubungan dengan apa yang diketahuin. Jadi kita nggak usah nyari jauh-jauh nih yang berapa kali berapa gitu. Kita hubungin aja sama apa yang diketahuin. Karena ada 2 sama 3, gimana caranya si 54 ini kita pecah jadi ada perkalian 2 sama kali 3. Nah, kita tadi nemunya gini, 2 dikali 3 pangkat 3 gitu. 3 pangkatnya ini keluar, berarti 3 log 3 gitu ya adik-adik ya. Semoga sampai sini kalian paham. Jadi kalau misalnya nemu soal yang setipe, kalian bisa lancar ngerjainnya gitu ya. Jangan lupa terus latihan, terus berdoa supaya diberikan hasil yang terbaik gitu. See you di next video. Kalau misalnya kalian butuh bantuan apa-apa atau ada mau yang ditanya atau saran bikin video soal kayak gimana lagi, kalian boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ya videonya adik-adik. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.